Malaysia tertinggal jauh dari Indonesia, kebenaran yang tak bisa disangka. Keberhasilan industri pertahanan Indonesia dalam satu dekade ini telah membuat Malaysia merenung. Sebagaimana diketahui, tahun 2016 menjadi salah satu tahun yang tidak bisa dilupakan dalam industri pertahanan tanah air. Kala itu, PAL Indonesia telah berhasil melakukan ekspor kapal perang buatan lokal ke luar negeri untuk pertama kalinya. Strategic Salif Vessel atau SSV-1 merupakan kapal perang kelas Liot register yang dibangun oleh PT PAL Indonesia dan akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada Mei 2016. Begitulah kata Direktur PT PAL kala itu, Muhammad Firmansyah, seperti dikutip dari Diplomat. Ini akan menjadi bagian dari kontrak PT PAL yang telah diamankan kembali pada tahun 2014 senilai 92 juta dolar dari pemerintahan Filipina untuk pembangunan 2 SSV. SSV lainnya diharapkan akan dikirimkan pada pertengahan 2017, imbu Firmansyah. 6 tahun berselang setelah hari bersejarah tersebut, PT PAL yang merupakan galangan kapal terbesar di Indonesia kembali membuat bangga baru-baru ini. Tepatnya pada bulan Juli lalu, PT PAL kembali menerima pesanan dari Departemen Pertahanan Nasional atau DND Filipina. Filipina memesan 2 landing platform dock atau DPD dan perjanjian jual beli itu sudah ditandatangani di Manila pada 24 Juni 2024. Pembelian kedua kalinya oleh Filipina membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia benar-benar telah dipercaya oleh pihak lain. Kami memilih untuk membeli kapal perang buatan Indonesia karena pemerintahan Filipina puas dengan pengoperasian 2 dermaga pendaratan SSV yang telah diserahkan PT PAL beberapa tahun lalu. Begitulah kata delegasi yang menandatangani kontrak jual beli seperti dilansir dari pna.gov.ph. Laporan demi laporan yang memberitakan kesuksesan industri pertahanan Indonesia dalam membuat dan menjual kapal perang hingga ke negara lain membuat Malaysia harus berpikir. Saat Indonesia menampakkan kemandirian pada industri pertahanannya, Malaysia justru dirundung kesulitan yang tak terkira. Malaysia bahkan membuat perbandingan keadaan industri pertahanan dalam negerinya dengan Indonesia yang sudah begitu maju. Saat ini industri pertahanan Malaysia kocar-kacir karena skandal pengadaan kapal tempur pesisir atau LCS. Pemerintah Malaysia sejauh ini telah membayar 6,8 miliar ringgit dari total 9 miliar ringgit kepada Baltic Naval Stayard atau BNS untuk pembelian 6 kapal LCS. Dikutip dari channel News Asia, 5 unit LCS harusnya sudah diserahkan ke Angkatan Laut Malaysia pada Agustus 2022, tetapi sampai sekarang tidak ada yang dikirim. Kapal pertamanya bahkan seharusnya selesai dan dikirim pada 2019. Akan tetapi Menteri Pertahanan Malaysia Hismamuddin Hussein baru-baru ini mengatakan bahwa kemungkinan akan memakan waktu 1 atau 2 tahun lagi. Carut-marut pengadaan LCS itu kemudian beralih ke industri pertahanan Malaysia sendiri. Dan mengapa tampaknya tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Singapura. Industri pertahanan Malaysia dimulai beberapa dekade lalu, yakni pada tahun 1970-an. Kala itu Malaysia membantu mengembangkan kapal serang cepat kelas Jerung, mulai usaha patungan dengan perusahaan lokal menggunakan desain Jerman. Akan tetapi sementara negara-negara seperti Indonesia telah berkembang untuk mengekspor kendaraan lapis baja seperti kapal tempur dan LPD ke Filipina, industri pertahanan Malaysia tampaknya masih tertinggal jauh. Analis pertahanan Zaki Saleh kemudian memberi penilaian terhadap kondisi industri pertahanan negeri jiran saat ini. Menurut Zaki, industri pertahanan Malaysia saat ini hanya melibatkan proses perakitan dan produksi komponen yang dipasok. Komponen utama yang penting masih impor negara lain. Meskipun aset yang dimaksud dibangun di dalam negeri, kata Zaki seperti dikutip dari Malaysia No, misalnya suku cadang, mesin di aset laut dan darat ini tidak efektif dari segi biaya per unit karena tidak ada skala ekonomi. Begitulah imbuhnya.
Zaki menyebut bahwa memang benar Malaysia sangat tertinggal jauh dengan Indonesia, itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Saat Indonesia benar-benar membuat Malaysia justru hanya memiliki rencana dan kebijakan akan tetapi belum berhasil mengimplementasikannya. Meskipun ada upaya untuk mempromosikan perusahaan lokal, beberapa dari mereka pada gilirannya menjadi agen atau calo atau perantara perusahaan asing, tutur Zaki lagi. Pemerintah Malaysia juga telah menghabiskan miliaran ringgit untuk cetak biru. Aset seperti kendaraan tempur, Adnan, tank, dan kendaraan lapis baja gempita, tetapi pengembangan dalam skala lokal berhenti setelah kontrak terpenuhi. Begitulah kata Zaki. Yang lebih miris, industri pertahanan Malaysia tampaknya enggan membangun atau mengembangkan penemuan baru, apalagi bersaing dengan pasar luar negeri. Penggunaan akhir seperti tentara dan angkatan laut lebih percaya pada peralatan yang teruji dan benar, tambah Zaki. Mereka cenderung tak ingin mengambil resiko. Sementara itu, pengamat pertahanan lainnya Muhammad Fuad Madnur mengatakan bahwa upaya intervensi variabel di pihak pemerintahan Malaysia lah yang menghambat perkembangan Kementerian Pertahanan. Ketika kami mengembangkan kapal patroli generasi baru atau NGPF, kami membeli semuanya termasuk desain dan rencana, ujar Fuad, masih dilansir dari Malaysia Now. Ketika kami ingin membangun kapal baru, kami harus membeli rencana baru. Apa yang terjadi dengan rencana pertama? Mengapa tidak dulu yang dikembangkan? Fuad mengacu pada proyek pengembangan 27 unit NGPF. Sekitar 2 dekade lalu, proyek itu hanya menyelesaikan 6 unit NGPF.